Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat yang sangat banyak. Kemudian marilah kita juga semakin hari semakin belajar untuk tidak terjerumus kepada kufur nikmat. Karena kata Allah, barang siapa yang kufur atas nikmatku, tunggulah azabku yang paling menyakitkan. Jadi kita supaya tidak diazab oleh Allah, jadilah manusia yang selalu bersyukur. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan, kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikut yang setia ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Iqra dan para pemirsa channel YouTube yang dimuliakan Allah, marilah kita semangati hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan. Hiduplah dengan seni, insya Allah hidup kita akan lebih terasa indah. Hiduplah kita dibingkai dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita semakin terarah. Mari setelah kita belajar menghafal Quran surat-surat pendek pada juz 30 ya, kita lanjutkan kajian malam hari ini pada kajian terjemah perkata Quran surat Ali Imran dari mulai ayat 101. Seperti biasa, nanti terlebih dulu saya membacakan, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Iqra, seperti nanti dengan terjemah lengkapnya ya. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sukun bunyinya i ya, bukan e ya. Perhatikan. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum. Segitu dulu, mulai. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Coba. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya. Perhatikan terjemah perkataannya. Wa kaifa dan bagaimana. Wa kaifa dan bagaimana. Takfuruna, takfuruna, kalian kafir. kalian kafir. Wa antum, Wa antum, dan kalian. dan kalian. Tutla, Tutla, telah dibacakan. telah dibacakan. Alaikum, Alaikum, atas kalian. atas kalian. Ayatu, Ayatu, ayat-ayat. ayat-ayat. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Wa fikum, Wa fikum, dan di tengah-tengah kamu. dan di tengah-tengah kamu.
rasuluh, rasulnya, waman dan barang siapa, ya'tasim, dia berpegang teguh, billahi, kepada Allah, faqad, maka sungguh, hudia, dia telah diberi petunjuk, ila kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Terjemah lengkapnya mohon diperhatikan dengan seksama, diresapi dan dipersepsikan di dalam hati dan akal pikiran kita, ya. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Jelas ya ayatnya, ya. Ini ayat yang jelas, konkret, ya. Sekarang 102 Quran surat Ali Imran. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ittaqu, bertakwalah kamu, Allah, haqqa, sebenar-benarnya, tuqatihi, takwa kepadanya, wala, dan jangan, tamutunna, sekali-kali kamu mati, illa, kecuali, wa antum, dan kalian, muslimun. Terjemah lengkapnya begini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini sering dibaca pada saat kita mendengarkan khutbah Jumat sebagai pengingat kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Dengan apa? Dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan takwa tapi dicampur adukan dengan hal-hal yang batil, ya. Antara yang hak dan yang batil itu ada garis tegas yang membedakan. Sehingga fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan itulah menjadi landasan mana yang hak, mana yang batil, ya. Dan janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kalau kita pas meninggal dalam keadaan kafir, itu kita akan merugi sepanjang zaman dan masuk di dalam neraka yang kekal, ya. Sekarang 103 Quran surat Ali Imran. Sekarang 103.
Ya, Quran surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Perhatikan perkataannya, wa'tasimu, dan berpeganglah kamu, bihabli, kepada tali, Allah ya Allah, jami'an, semuanya, wala dan jangan, tafarraqu, kamu bercerai-berai, wadhkuru, dan ingatlah kamu, ni'matallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian, id ketika, kuntum, kalian adalah, a'daan, bermusuh-musuhan, fa'alafa, maka dia menjinakan, baina, antara, qulubikum, hati-hatimu, fa'asbahtum, lalu jadilah kamu, bini'matihi, karena nikmatnya, ikhwanan, bersaudara, wa kuntum, dan kalian, ala atas, syafa tepi,
hufratin jurang, min dari annar neraka, wa anqadakum lalu dia menyelamatkan kamu, minha daripadanya, wa kadzalika demikianlah, yubayyinu menerangkan, Allahu Allah lakum bagi kalian, ayatihi ayat-ayatnya, la'allakum agar kalian tahtadun mendapat petunjuk. Terjemah lengkapnya seperti ini, mohon difahami yang bagus ya, supaya jadi pedoman hidup. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai ya. Katanya kalau lidi dari satu persatu diikat oleh tali, maka dia kekuatannya bisa untuk membersihkan ya, bisa untuk menghalau sesuatu yang kotor. Tetapi kalau simpulnya diputus ya, kemudian lidi itu bercerai-berai, maka lidi yang satu dan bercerai-berai itu sulit untuk membersihkan dan sulit untuk menebar manfaat ya. Ini sebagai contoh saja ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah dan bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu dengan apa? Dengan turunnya Al-Quran lewat Nabiullah Muhammad SAW ya, maksudnya ya. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara ya, bersilaturahim. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka dengan kejahiliahannya. Contoh-contohnya banyak ya. Istri Anda dengan istri si dia bisa bertukar pakai. Anak yang lahir perempuan dibunuh dan dikubur hidup-hidup ya. Dan banyak lagi jahiliyah-jahiliyah yang sangat sesat ya. Ini gambarannya seperti itu. Sedangkan ketika itu kamu berada dalam tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sebagai Quran itu sebagai hudalinas, Al-Bayan ya. 104 lanjut 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, sedikit-sedikit kita pelajari per kata terjemahannya supaya perbendaharaan bahasa Arab kita semakin kaya ya. Dan jadi wal takun dan jadilah minkum di antara kamu ummatun umat yad'una mereka menyeru ila kepada
al-khairi, kebajikan, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh, bil ma'rufi, kepada kebaikan, wa yanhauna, dan mereka mencegah, ani dari al-munkar, mungkar. Ulaika, dan mereka itulah, hum mereka, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat ini yang memberikan inspirasi berdirinya Perserikatan Muhammadiyah. Ya, makanya ayat ini favorit sekali di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan, bukan orang per orang ya, sekelompok ya, dan hendaklah ada di antara kamu masuk menjadi golongan-golongan. Jadi kita tuh perlu berorganisasi ya. Karena orang yang mengaku, saya mah tidak NU, saya mah tidak Muhammadiyah, ini sombong. Karena Islam itu sangat luas. Kalau difahami orang per orang, tidak dengan bersarikat atau berkumpul dan berorganisasi, itu persis kalau kita punya beban, punya sesuatu yang memberatkan, itu akan terasa berat. Maka berjamaah itu prinsipnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah ini, jadi berorganisasi itu untuk kemaslahatan, bukan untuk kelompok lain salah dan sesat, kelompok kita yang paling benar. Tidak boleh begitu. Tetapi di dalam memahami dalam organisasi agama itu, kalau ada sesuatu yang terkesan kelihatan memahaminya sedikit berbeda, itu hanya sebuah sarana untuk berlomba-lomba di bidang kebajikan atau fastabikul khairat. Seperti itu ya. Kita tidak boleh sering menyakiti dan berpendapat kepada orang yang berbeda organisasi gitu ya. Kata orang milenial mah haregene ya, haregene masih mikiri perbedaan antara pemahaman NU dan Muhammadiyah, sudah ketinggalan. NU dan Muhammadiyah adalah bersaudara. Islam yang lain pun yang berorganisasi di bidang lain seperti Al-Irsyad, kemudian apalagi yang kita ketahui, Salafi, LDII, kemudian siapa lagi, Persis dan sebagainya, itu adalah saudara ya. Tidak boleh kita menyakiti saudara kita yang seagama dan seakidah hanya gara-gara beda politik dan beda pemahaman, kemudian menganggap mereka itu musuh. Tidak boleh ya. Jadikan perbedaan pemahaman itu menjadi sebuah ajang atau media untuk berfastabikul khairat. Karena kebenaran yang hakiki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya punya hak dan kewajiban untuk berusaha dan berjuang mendekati kebenaran menurut Allah ya. Maka dalam perintahnya di dalam Quran surat Ali Imran ini ya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan. Ya, jangan masa bodoh semua, ada sekelompok, ada segolongan, ada organisasi yang menyeru kepada kebajikan. Kemudian bukan hanya menyeru, mengajak, memperingatkan, mentransfer ceramah-ceramah dan pemahaman-pemahaman, tetapi kita juga harus menjadi kelompok-kelompok yang menyuruh dan langsung berbuat, memberi contoh, action ya, kepada yang apa? Yang ma'ruf, yang baik-baik. Jadi memberi peringatan, ceramah-ceramah, tausiah, tablik dan sebagainya, kemudian berbuat juga. Jangan sampai kita cuma hanya mampu menyuruh kepada orang lain, tapi kita tidak menjadi profil atau orang yang bisa memberikan contoh yang bisa diikuti, teladan terbaik untuk di sekeliling kita ya. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu memberikan contoh terbaik, berbuat yang terbaik untuk orang banyak dan pihak-pihak lain ya. Kemudian bukan di situ saja,
dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran, misalnya di lingkungan kita ada yang berzina gitu ya, kita kalau tidak berani menegur sendiri-sendiri gitu ya, kita bersarikat, kita misalnya lewat siapa gitu ya, kita berkumpul. Nah, kita ingatkan. Kalau diingatkan tidak mau juga, kita harus mencegah dengan sesuatu kekuatan ya. Jangan sampai terjadi perzinahan di sekitar tempat tinggal kita ya. Kata Allah, orang-orang yang menyeru kepada kebajikan ya, kemudian dia berbuat juga kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan kelompok inilah yang dianggap beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sekali ya. Sehingga Muhammadiyah tampil gitu ya. Muhammad itu adalah Rasul, nama yang diberikan ya, sebagai nama yang diberikan Muhammad. Iyah itu artinya pengikut. Jadi kalau ada orang yang membenci Muhammadiyah, berarti orang yang membenci kepada pengikut jejak Rasul. Berarti orang ini kalau benci dengan Muhammadiyah, dia belum paham. Berarti orang ini mungkin ilmunya belum nyandak atau belum nyampe ya. Jadi sama juga kalau kita benci terhadap Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu orang-orang yang taat kepada ulama ya. Berarti kita kalau benci terhadap Nahdlatul Ulama, berarti orang-orang itu yang mungkin ada masalah pada akidahnya. Jadi kita jangan sampai membenci Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu didirikan atas dasar kita betul-betul mengikuti fatwa-fatwa al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah penyambung lidah Rasul. Jadi kalau ada oknum di Muhammadiyah, ada oknum di NU yang buruk, yang jelek dan sebagainya, bukan kesalahan Muhammadiyah, bukan kesalahan NU-nya, tapi oknumnya. Sama seperti kita terjadi di negeri yang mayoritas muslim. Setelah ada razia menjelang Ramadan, ternyata yang kumpul kebo di hotel-hotel, KTP-nya muslim. Yang mencuri di jalan-jalan, yang merampok, kemudian dilihat KTP-nya muslim. Bukan Islamnya yang jelek, yang buruk, tetapi oknumnya yang tidak betul-betul menjalankan syariat Islam. Jadi kita jangan mau cek sudah mah disakompet daunkeun. Wah, orangnya jelek, kemudian ya Islamnya juga jelek. Bukan begitu. Bisa jadi orang ini mengaku Islam, hanya pengakuan di KTP, tetapi dia tidak pernah merebut, tidak pernah bersedia meraih ridho Allah. Proses untuk menjadi orang yang mendapat hidayah dari Allah itu nggak dijalankan. Coba kalau kita seperti ini ya, kita berproses. Orang lain pada tidur ngantuk setelah seharian capek, kita masih menyempatkan thalabul ilmi dalam rangka apa? Meraih hidayah Allah, meraih taufik dari Allah, meraih anugerah ilmu dari Allah, meraih rizki dalam bentuk pemahaman-pemahaman yang disebut ilmu, yang membuat hidup kita jadi semakin mudah. Karena setiap sesuatu pasti ada ilmunya ya. Yang gampang sajalah ya, orang Belanda itu bingung ada kacang di dalam sukro ya, bagaimana masukinnya gitu ya. Nah, bingung itu karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau orang Jawa paling ahli karena tahu ilmunya. Nah, sebelum digoreng, sukro itu kan dalam bentuk adonan. Adonan diemplek-emplek, kasih kacang tengah, kemudian dibulat-bulat, digelondong-gelondong, kemudian dikasih makan. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya, kumaha ngasupkeun anak kacangnya. Nah, sama. Seperti onde-onde gitu ya. Bikin onde-onde gitu ya. Gimana nempelinnya wijen segitu banyaknya gitu ya. Karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, sesuatu jadi mudah. Nah, itulah moto dari channel YouTube Toha Putra ya, yang dikatakan dengan ilmu hidup kita jadi semakin mudah ya. Sekarang lanjut ini 105 ya. Mari kita lanjutkan 105 ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Coba.
ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Wala dan jangan takunu kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang yang tafarraqu mereka bercerai-berai wakhtalafu dan mereka berselisih min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'ahum datang kepada mereka al-bayyinat keterangan yang jelas wa ulaika dan mereka itu lahum bagi mereka azabun siksa azim besar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ya. Sekarang 106 ya. Yauma tabyaddu sebentar. Yauma yabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh. Fa'ammal ladzina waddat wujuhuhum sebentar, wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Fa'ammal ladzina waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Kuntum takfurun. Lihat terjemah perkataannya. Yauma hari tabyadu berseri wujuhun wajah-wajah wataswadu dan menjadi hitam muram wujuh wajah-wajah fa'amma maka adapun alladzina orang-orang yang iswaddat menjadi hitam muram wujuhuhum wajah-wajah mereka akafartum
kenapa kamu kafir? Ba'da, sesudah imanikum, kamu beriman. Fadzuku, maka rasakanlah al-azab, azab, bima, disebabkan kuntum, kalian adalah takfurun, kalian kafir. Perhatikan, pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram, ya. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu, ya. Nyesel dia nanti. 107, ya. Mohon diperhatikan. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Wa ammal ladzina bayaddat, yabot, ya, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang ibyaddot, menjadi putih berseri, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, fafi, berada, rahmatillahi, rahmat Allah, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun. Terjemah lengkapnya, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Sekarang 108. Dilanjut 108, ya. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Coba. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Perhatikan ayat demi ayatnya, ya. Tilka, itulah. Tilka, itulah. Ayatullahi, ayat-ayat Allah, natluha, kami bacakannya ayat-ayat tersebut, alaika, kepadamu, bilhaq, dengan benar, wama, dan tidak, Allahu, Allah, yurid, dia berkehendak, zulman, aniaya, lil alamin, semesta alam. Terjemah lengkapnya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
Ya, ini jadi Allah itu tidak mungkin akan menzalimi semua makhluknya yang berada di seluruh alam zakat ini. Ya. Sampai ayat berapa? 8. Nah, ini berarti pada malam hari ini Quran surat Ali Imran sampai 108. Nanti yang akan datang kita mulai kaji lagi surat Ali Imran ayat 109, ya. Demikian pengajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat, wabil khusus untuk sahabat-sahabat Iqra dan lebih umumnya lagi kepada seluruh pemirsa channel YouTube Toha Putra Art. Mohon sodakohnya untuk kita semua, untuk channel YouTube ini supaya bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk pihak-pihak lain. Like dan subscribe-nya, kemudian share dan berbagi, sehingga nilai manfaat program dari channel YouTube Toha Putra Art di segmen dakwah ini lebih akan bermanfaat pada pihak-pihak lain atau bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.